Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial cara mengatasi akun Facebook checkpoint ke sesi biasa yang tidak mau kedip. Sebelum ke tutorialnya, Kang Tri akan mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah meminta bayaran ataupun meminta upah ketika memperbaiki akun Facebook milik penonton. Selain itu, Kang Tri juga akan menyampaikan bahwa Kang Tri tidak pernah membuka konsultasi melalui Instagram maupun melalui WhatsApp. Jika ada seseorang yang mengaku atas nama saya dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar, maka dia saya pastikan adalah penipu. Kalian harus berhati-hati dan selalu update kabar dari channel Kang Tri agar kalian tidak tertipu oleh orang yang menyamar menjadi Kang Tri. Agar kalian selalu bisa update tentang channel Kang Tri, kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya, yang tentunya hal tersebut dapat terhindar dari orang yang akan menipu kalian yang menyamar menjadi Kang Tri. Selain itu, saya juga ingin menawarkan kepada kalian untuk menjadi membership di channel Kang Tri untuk mendukung channel Kang Tri agar Kang Tri terus dapat berkarya dan bisa membantu orang lain yang sedang terkena masalah akun Facebook. Namun saya sampaikan, untuk membership saya tidak pernah memaksa untuk kalian menjadi membership. Yang ingin jadi membership silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkena sesi biasa. Perlu diketahui juga bahwa ada yang mengatakan bahwa sesi biasa itu bisa jebol dengan sendirinya. Namun di sini saya tekankan kepada kalian bahwa tidak semua sesi biasa itu bisa jebol sendiri. Ada kalanya akun yang terkena sesi biasa sulit sekali untuk dipulihkan, udah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah 3 bulan belum bisa dipulihkan. Oke, kita lanjut. Di sini saya buka aplikasi Google Chrome, kemudian saya gunakan untuk login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi. Seperti pada login biasanya, di sini kita masukkan email dan kata sandinya, kemudian kita klik tombol masuk. Pada halaman checkpoint di sini ada tulisan harap konfirmasikan identitas Anda. Di sini kita langsung saja klik tombol lanjutkan. Pada halaman pemeriksaan keamanan di sini, jika kalian memang emailnya masih aktif, kalian bisa menggunakan ini. Namun untuk halaman pemeriksaan keamanan biasanya itu beraneka ragam. Ada yang setujui masuk komputer lain, ada yang tebak foto teman, ada yang tebak komentar terbaru, ada pula yang tebak tanggal lahir. Namun untuk kasus akun ini di sini cuma ada opsi 2, yaitu login dengan akun Google Anda dan dapatkan kode yang dikirim ke email Anda. Namun ternyata untuk kasus akun ini emailnya sudah tidak aktif atau sudah tidak punya akses ke sana. Maka untuk bisa memulihkan akun seperti ini, mau tidak mau kita harus menambah opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan sesi Facebook tersebut. Namun jika ternyata pada kasus akun Facebook kalian opsinya tidak seperti ini, misalnya untuk opsi kalian opsi setujui masuk komputer lain, kalian bisa gunakan tutorial-tutorial yang saya sudah upload sebelumnya. Namun untuk kasus akun Facebook yang terkena sesi biasa dengan opsi setujui masuk komputer lain, untuk 2021 saya belum update tutorialnya. Mungkin untuk minggu-minggu depan saya akan update tutorialnya untuk tutorial yang terbaru. Oke, di sini saya lanjut. Di sini ada opsi login dengan akun Google Anda dan dapatkan kode yang dikirim melalui email Anda. Namun di sini untuk emailnya sudah tidak aktif. Untuk langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk bisa menambah opsi. Untuk bisa menambah opsi akun Facebook yang terkena sesi seperti ini, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama-tama di sini kita pilih salah satu opsi, kemudian kita klik tombol lanjutkan. Kemudian setelah kita ada di halaman seperti ini, di sini kita klik tulisan konfirmasikan identitas dengan cara lain. Maka di sini kita dapat melihat sudah ada opsi tambahan, yaitu opsi tambahan minta bantuan kepada teman Anda. Namun jika ternyata untuk opsi tersebut tidak bisa membantu kita untuk memulihkan akun ini, maka kita coba untuk mengupayakan menambah opsi lagi. Di sini kita pilih lagi untuk salah satu opsi, kemudian kita klik tombol lanjutkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya di halaman ini kita klik lagi tulisan konfirmasikan identitas dengan cara lain seperti tadi. Namun ternyata di sini belum ada opsi tambahan. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita coba lagi pilih opsi lainnya. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Setelah itu seperti tadi, di sini kita klik tulisan konfirmasikan identitas dengan cara lain.
Dan akhirnya kita sudah dapat opsi tambahan, namun opsi tambahannya cuma ada unggah tanda pengenal berfoto. Namun jika ternyata kita belum bisa menggunakan opsi tersebut, tapi di sini kita coba untuk menandai dan kita klik tombol lanjutkan. Khusus untuk opsi ini yaitu opsi unggah tanda pengenal, di sini kita mencoba untuk membuat halaman menjadi error. Di sini kita klik tombol lanjutkan. Kemudian di sini kita klik lagi tombol lanjutkan. Maka di sini ada peringatan gagal mengunggah dan pastikan koneksi jaringan Anda stabil lalu coba lagi. Ini adalah peringatan halaman error. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita tandai saya sudah melampirkan ID grup 1, di sini kita tandai, kita checklist, kemudian kita klik lagi tombol lanjutkan. Jika sudah di sini kita klik tombol kembali dan lakukan proses tersebut sebanyak 3 kali untuk melakukan proses error pada halaman ini. Jika kita sudah melakukan proses error sebanyak 3 kali, di sini kita tutup saja tabnya, kemudian kita keluar dari browser aplikasi Chrome ini. Sebelum kita melakukan proses tahap 2, di sini kita harus mengingat operator apa yang kita gunakan pada tahap 1. Jadi di sini kalian harus mengingat operatornya dan mengingat juga jenis jaringannya. Jika kalian menggunakan 3G, kalian gunakan 3G untuk tahap 2. Jika kalian menggunakan 4G juga kalian harus menggunakan jaringan 4G pada tahap 2. Namun untuk pada tahap 1 ada kalanya akun yang terkena sesi biasa sudah bisa kedip dengan teknik mengganti kartu SIM dan mengganti jenis jaringan 4G ataupun 3G. Namun jika ternyata pada kasus akun Facebook kalian belum bisa kedip, maka kalian harus melanjutkan ke tahap kedua. Sedangkan untuk proses tahap 2 di sini kita tidak bisa untuk langsung memprosesnya, namun kita harus menjeda selama 3 hari ke depan. Setelah kita menjeda selama 3 hari ke depan, kemudian kita proses tahap 2 namun ternyata belum ada opsi tambahan, maka kita harus mengulangnya lagi juga dengan 3 hari ke depannya lagi. Namun ternyata untuk kasus akun Facebook ini opsinya bisa nambah setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kalau tidak salah. Ini adalah akun milik penonton ketika saya masih menggunakan Instagram sebagai jalur untuk konsultasi. Namun setelah akun Instagram saya terkena nonaktif, saya putuskan untuk tidak membuat akun Instagram lagi, namun saya membuka jalur konsultasi melalui fanpage Facebook. Sedangkan untuk nama fanpage-nya adalah Sahabat Kang Tri. Jika kalian ingin konsultasi, kalian bisa chat di sana. Namun tentunya kalian harus banyak bersabar karena saya menerima chat setiap hari sampai ratusan chat yang tentunya tidak bisa saya respon semuanya. Oke, saya lanjut kembali. Setelah saya menjeda 3 hari, kemudian saya lanjutkan untuk proses tahap kedua. Namun ternyata pada tahap kedua saya belum bisa menambahkan opsi yang bisa saya gunakan untuk memulihkan akun tersebut. Dan akhirnya saya menjedanya lagi 3 hari ke depannya lagi. Kalau tidak salah saya mengulang 2 ataupun 3 kali dalam proses tahap kedua kalau tidak salah. Di sini dapat kita lihat untuk proses tahap pertama hari Selasa tanggal 23 Februari jam 12:33 menit. Kemudian hingga tanggal 7 Maret jam 11:35 menit baru si pemilik akun bisa mengontak saya melalui jalur baru, yaitu jalur melalui fanpage Facebook. Dia memberitahukan bahwa sebelumnya sudah konfirmasi data pada Instagram yang akunnya dinonaktifkan. Di sini saya jelaskan bahwa untuk saat ini saya tidak bisa menggunakan Instagram karena Instagramnya sedang dinonaktifkan. Dan untuk memastikan bahwa dia ini memang pemilik akun tersebut, maka saya memastikan untuk meminta data login akun tersebut. Setelah saya bisa memastikan bahwa memang dia pemilik akun tersebut, maka saya mencoba untuk mengeceknya lagi akun tersebut sudah ada opsi tambahan ataupun belum. Namun ternyata setelah saya cek kembali belum ada opsi tambahan dan akhirnya saya melanjutkan untuk memproses tahap berikutnya untuk bisa menambahkan opsi tambahan yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun tersebut. Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret opsi tersebut sudah ada opsi tambahan dan saya akan mengontak si pemilik akun tersebut untuk proses pemulihan akunnya, karena di sini saya tidak bisa untuk memproses pemulihan tanpa sepengetahuan si pemilik akun jika memang datanya belum lengkap. Pada proses tahap 2, jika memang opsinya sudah bertambah, di sini kita login seperti biasa. Kita gunakan aplikasi Google Chrome dan kita gunakan juga jaringan yang sama pada proses tahap 1. Dan akhirnya untuk kasus akun ini opsinya sudah berubah. Di sini sudah ada opsi masukkan tanggal lahir dan identifikasi foto teman. Setelah opsinya berubah, di sini saya langsung saja untuk menghubungi si pemilik akun tersebut untuk meminta informasi lengkap tentang akun tersebut.
Hal ini diperlukan guna bisa memulihkan akun Facebook tersebut. Di sini saya buka untuk chatnya. Ternyata chatnya sudah tertimbun oleh chat yang lain. Di sini saya langsung saja ketik pencarian. Dan akhirnya chat si pemilik akun tersebut sudah ditemukan. Di sini saya langsung menghubungi untuk proses pemulihan lebih lanjut. Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa si pemilik akun seringkali menanyakan tentang akunnya. Namun ketika akunnya sudah akan saya pulihkan, ternyata si pemilik akun tersebut tidak pernah merespon chat dari saya. Di sini saya chat sebelumnya, akunmu mau dipulihkan. Namun ternyata hingga kini dia belum menjawab chat dari saya. Namun dari riwayat daftar chat di sini ternyata dia sudah mengirimkan tanggal lahir akun Facebook tersebut. Maka di sini daripada saya menunggu lama-lama, saya gunakan saja untuk mencoba memulihkan akun tersebut. Siapa tahu memang tanggal lahirnya benar dan sesuai dengan akun Facebook tersebut. Setelah saya mengetahui untuk tanggal lahirnya, saya kembali lagi ke halaman Facebook dan mencoba untuk memulihkan akun Facebook tersebut. Di sini saya tandai untuk opsi masukkan tanggal lahir Anda, kemudian saya klik tombol lanjutkan. Kemudian di sini saya masukkan tanggal lahirnya sesuai dengan yang diberikan oleh si pemilik akun tersebut. Dan ternyata tanggal lahir yang diberikan memang benar, di sini sudah siap. Maka di sini saya langsung saja klik tombol lanjutkan. Dan akhirnya akun Facebook yang terkena sesi biasa sudah berhasil dipulihkan, dan di sini saya akan memberi kabar kepada si pemilik akun tersebut bahwa akunnya sudah dipulihkan tanpa merubah sandinya. Namun hingga video ini diupload ternyata si pemilik akun belum pernah menjawab ataupun merespon chat yang saya berikan kepada si pemilik akun. Tentunya di sini juga saya sedikit kecewa karena si pemilik akun tersebut tidak ada basa-basinya kepada saya. Di sini saya tidak meminta apa-apa, saya hanya sekedar meminta dia berkomentar pada video saya ataupun berkomentar pada fanpage Facebook saya. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.